sini saya akan berbagi beberapa informasi terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi materi perkuliahan Fisika Komputasi di jurusan Fisika FMIPA Universitas Jenderal Sudirman. Pada perkuliahan pertama, saya akan membahas materi tentang pengenalan MATLAB. Namun sebelum kita lanjut membahas pengenalan MATLAB, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan perkuliahan ini. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan pentingnya fisika komputasi. Sebagaimana kita ketahui, pemecahan sistem fisika dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dan eksperimen. Pendekatan teoritis dapat dilakukan melalui penyajian sistem fisik dengan model matematis. Sedangkan pendekatan eksperimen dilakukan melalui pengukuran sistem fisika untuk mengumpulkan data. Hasil-hasil penelaahan sistem fisik dengan metode analitik atau numerik, dalam hal ini metode analitik atau numerik adalah pendekatan teoritis, dapat diverifikasi dengan data eksperimen. Namun, dalam beberapa kasus, hasil kajian simulasi terbukti dapat mengusulkan atau melakukan prediksi terhadap hasil eksperimen. Untuk itu, fisika komputasi merupakan mata kuliah yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh mahasiswa fisika. Selanjutnya, agar pemahaman kita bisa lebih mendalam terkait dengan pentingnya mata kuliah fisika komputasi, mari kita perhatikan fenomena peluncuran roket. Dalam fisika dasar, fenomena peluncuran roket biasanya didekati dengan gerak parabola atau gerak proyektil dengan model seperti pada gambar berikut. Sedangkan persamaan-persamaannya dapat dirumuskan dalam arah X dan dalam arah Y, yaitu menggunakan prinsip kinematika. Ini adalah pendekatan yang biasanya dilakukan di fisika dasar. Selanjutnya, besaran fisik pada gerak roket sebagai gerak parabola. Di fisika dasar, biasanya kita akan disuguhkan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, waktu yang digunakan roket untuk mencapai titik tertinggi, yaitu titik puncak. Nah, biasanya dihitung dengan metode fisika dasar juga, yaitu pertama-tama kita menggunakan persamaan dalam arah Y, kemudian merumuskan formula waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan bahwa waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi adalah sekian. Pertanyaan selanjutnya yang biasanya muncul dalam fenomena fisika dasar atau dengan pendekatan fisika dasar adalah ketinggian maksimal yang dicapai roket. Ya, tentunya kita hanya memanfaatkan waktu yang digunakan untuk mencapai tinggi maksimal digunakan pada perhitungan untuk mencapai ketinggian maksimal. Selanjutnya, yang biasanya ditanyakan adalah waktu yang digunakan untuk mencapai titik terjauh. Waktu yang digunakan untuk mencapai titik terjauh bisa diasumsikan 2 kali tinggi maksimum. Dan seterusnya. Pada akhirnya kita bisa menghitung jauh dari roket dengan menggunakan persamaan dalam arah sumbu X. Namun demikian, jika kita menggunakan metode ini pada kondisi nyata, itu akan sangat menyulitkan karena dibutuhkan perhitungan ulang untuk fenomena tersebut. Untuk itu, perumusan roket sebagai gerak parabola dapat dilakukan dengan metode komputasi. Bagaimana metode komputasi menyelesaikan kasus ini? Dapat kita lihat pada persamaan berikut. Kali ini saya
Pada kesempatan ini saya belum akan menguraikan bagaimana persamaan ini didapat, namun hanya sekedar memberikan motivasi umum atau gambaran umum bahwa semula gerak parabola yang diselesaikan dengan metode fisika dasar dapat diselesaikan dengan prinsip komputasi, yaitu merangkai persamaan atau membuat formula seperti yang saya perlihatkan pada slide ini. Sehingga kita mendapatkan sebuah persamaan lintasan roket, yaitu Y sama dengan tangen theta dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan metode komputasi. Dari persamaan tersebut, kita bisa membuat sebuah listing program dalam MATLAB contohnya. Nah, ke depan kita akan menggunakan MATLAB, maka pada kesempatan ini saya memperlihatkan contoh-contohnya dalam MATLAB. Sekali lagi, tidak perlu dulu memperhatikan program yang saya perlihatkan, cukup memahami dulu bahwa ternyata hal sederhana bisa dikomputasikan. Selanjutnya, dengan menggunakan program tersebut, maka kita bisa mengetahui lintasan roket dengan metode komputasi tersebut tanpa harus melakukan perhitungan-perhitungan yang dilakukan sebagaimana biasanya dilakukan pada kasus-kasus fisika dasar. Jadi, output dari metode komputasi biasanya dalam bentuk grafik, dalam bentuk angka, atau dalam bentuk model. Nah, ini salah satu contoh pendekatan komputasi untuk hal-hal yang sifatnya sangat dasar. Lebih lanjut, prinsip dasar metode interpolasi. Jika kita perhatikan segitiga ini, maka C adalah sebuah titik yang tidak diketahui, yang mana bisa diketahui dengan memanfaatkan titik-titik lainnya. Materi ini akan diuraikan pada pertemuan. Sekali lagi, saya sarankan tidak perlu memperhatikan persamaan matematisnya, karena pada pertemuan pertama ini saya hanya sekedar memberikan motivasi bagaimana memahami pentingnya fisika komputasi. Berdasarkan metode interpolasi tersebut, nah ini kita sebut sebagai interpolasi polinomial orde 1, disimbolkan dengan F1. Dengan mengembangkan prinsip-prinsip ini, maka kita akan mendapatkan prinsip dasar metode interpolasi orde 2, F2, orde 3, F3, orde N, Fn, kemudian bisa disederhanakan menjadi interpolasi Lagrange. Contoh penggunaan interpolasi Lagrange bisa kita lihat pada slide berikut. Misal, suatu saat saya ingin memetakan sebuah wilayah, maka yang perlu saya lakukan adalah mengukur ketinggian beberapa titik. Kemudian titik tersebut diplot dengan menggunakan MATLAB tentunya. Tidak terlalu sederhana, namun juga tidak terlalu sulit, tetapi perlu Anda belajar lebih lanjut pada kuliah berikutnya untuk mampu membuat tampilan seperti ini. Jika kita memperhatikan profil ketinggian wilayah suatu daerah pada gambar ini, terlihat sangat tidak teratur, atau dalam hal ini masih kasar. Untuk itu dibutuhkan metode interpolasi, sehingga kita mampu mendapatkan profil ketinggian wilayah dalam bentuk yang smooth, dan juga bisa disajikan dalam bentuk kontur. Nah, contoh-contoh yang saya perlihatkan inilah yang akan kita pelajari dalam perkuliahan fisika komputasi. Sebelum kita lanjut, sebagaimana yang saya informasikan sebelumnya, bahwa perkuliahan fisika komputasi selama 1 semester mempunyai capaian pembelajaran umum, yaitu mahasiswa mampu memodelkan sistem fisik sederhana dengan metode komputasi menggunakan MATLAB. Jadi di sini secara spesifik, mahasiswa dituntut untuk mampu memodelkan sistem fisik sederhana dengan menggunakan MATLAB. Perkuliahan di jurusan fisika unsur biasanya dilakukan dengan skenario pembelajaran 14 kali tatap muka. Materi pembelajaran
kami bagi menjadi dua bagian, yaitu materi UTS atau ujian tengah semester dan materi pembelajaran untuk UAS atau ujian akhir semester. Pada kesempatan ini, pengenalan MATLAB akan dibahas secara umum, sedangkan materi selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya atau channel berikutnya. Adapun referensi utama pembelajaran fisika komputasi di kelas kami akan menggunakan buku ajar fisika komputasi yang sudah kami tulis dan sudah diterbitkan oleh Unsud Press. Buku ini dapat dipesan melalui staf administrasi jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melalui WA berikut. Sebelum kita lanjut membahas pengenalan MATLAB sebagai materi perkuliahan pertama, ada baiknya kita mendengarkan testimoni beberapa tenaga pengajar dari seluruh Indonesia yang telah menggunakan buku yang akan kita gunakan dalam pembelajaran fisika komputasi. Salah satu staf di jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Jenderal Sudirman tertulis buku Fisika Komputasi yang sedang saya pegang ini. Buku ini ditulis berdasarkan skenario pembelajaran di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman, di mana di dalam satu semester terdiri dari 14 kali pertemuan. Buku ini terdiri dari 14 bab, disesuaikan dengan jumlah pertemuan mata kuliah selama satu semester. Di program studi fisika, tentu mata kuliah fisika komputasi adalah mata kuliah wajib. Saya pikir tidak hanya di Universitas Jenderal Sudirman saja, tapi di seluruh universitas di Indonesia. Buku ini saya pikir sangat baik sebagai panduan bagi mahasiswa S1 dalam upaya pemahaman fisika komputasi terkait dengan analisis numerik dan bahasa-bahasa pemrograman juga diperkenalkan secara detail di sini. Saya merupakan salah satu reviewer buku fisika komputasi yang ditulis oleh Jamrud Aminuddin PhD. Buku ini menurut saya bagus untuk dijadikan referensi karena dengan bahasa yang lugas menjelaskan tentang bagaimana komputasi dipakai di fisika. Saya ingin informasikan bahwa buku fisika komputasi bisa dipesan melalui jurusan fisika. Bagi yang berminat bisa menghubungi nomor di bawah ini. Jadi buku ini memperkuat pemahaman saya bagaimana merealisasikan berbagai metode numerik di dalam pemrograman berbasis MATLAB. Karena buku ini memberikan banyak contoh-contoh dan tidak sekedar persamaan matematis saja, tapi contoh-contoh praktis, dinamika, analisis elektronik, dan sebagainya. Buku ini dikemas dalam bentuk buku ajar, ditulis oleh Bapak Jamrud Aminuddin, SSI, MSI, PhD. Perlu saya sampaikan bahwa telah banyak buku yang saya baca terkait dengan buku-buku fisika komputasi, namun buku ini dikemas dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti sehingga sangat cocok digunakan oleh mahasiswa fisika yang ingin mempelajari dasar-dasar pemrograman. Saya sudah membaca dan ini sangat membantu sekali dalam kami mengembangkan salah satu topik mata kuliah yang ada di teknik geologi, yaitu geofisika, yang mana buku fisika komputasi ini membantu bagaimana menjelaskan turunan dari teknik-teknik prinsip ataupun basis dari geofisika itu sendiri. Sukses selalu buat Pak Dr. Jamrud. Ini sangat bermanfaat ya buat kami, khususnya pengajar di bidang remote sensing ya. Kenapa? Karena terkait pada bahasa pemrograman terkait fisika, apalagi kalau itu sangat terkait pada atmospheric remote sensing. Jadi
Buku ini bermanfaat khususnya terkait pada bahasa pemrograman dan matematika komputasinya. Pengetahuan dan pengalaman menjadi seorang dosen, Bapak Jamrut Aminuddin MSI PhD telah membagikan ilmunya melalui buku Fisika Komputasi MATLAB. Buku ini disusun secara praktis dengan bahasa yang mudah dan sederhana. Saya percaya buku ini mampu memberikan kontribusi kepada bidang fisika tanpa terkecuali. Saya sangat merekomendasikan buku ini. Saya Nur Hayati, dosen fisika UIN Al-Nili Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuadi, staf pengajar fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kali ini saya akan memberikan testimoni tentang buku ajar fisika komputasi yang ditulis oleh Bapak Jamrut Amiruddin SSI MSc PhD, di mana buku ini recommended untuk mahasiswa fisika dan teknik terutama yang mengambil mata kuliah pemrograman. Di sini bukunya sangat runut, kemudian setiap babnya dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan, serta latihan sebagai pemantapan. Saya ingin menyampaikan sebuah karya yang sangat menarik untuk kita para dosen dan akademisi, para pelajar. Sebuah buku yang dikarang oleh Bapak Jamrut Aminuddin, SSI MSc PhD, dengan judul Fisika Komputasi, dilengkapi dengan contoh-contoh soal yang aplikatif, bahasa yang mudah dimengerti, dan membuat kita paham dengan fenomena-fenomena fisika di sekitar kita. Disajikan dalam bahasa MATLAB. Semoga karya ini dapat bermanfaat buat kemajuan pendidikan fisika. Kali ini saya mau memberikan testimoni tentang buku dengan judul Fisika Komputasi yang ditulis oleh Bapak Jamrut Aminuddin SSI MSc PhD. Beliau adalah pendidik saya waktu S1 di Universitas Jenderal Sudirman. Buku ini terdiri dari 14 bab tentang fisika komputasi. Menurut saya, buku ini sangat membantu untuk mahasiswa fisika yang akan mendalami bidang komputasi. Yang terdiri dari 14 bab yang syarat akan teori yang mudah dicerna, kemudian contoh-contoh pemrograman. Kebetulan yang digunakan dalam buku ini adalah pemrograman MATLAB. Kemudian latihan-latihan tentang permasalahan-permasalahan dalam dunia fisika. Sekali lagi, saya mewakili rekan-rekan atau mahasiswa di Prodi Fisika FMIPA ULM ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jamrut. Mudah-mudahan buku ini akan bermanfaat. Sebagaimana yang telah saya janjikan sebelumnya, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama dari perkuliahan selama 1 semester, yaitu pengenalan MATLAB. Pada kuliah pertama kali ini, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengoperasikan bahasa pemrograman MATLAB. Jadi, tujuan perkuliahan kita pada kuliah pertama kali ini adalah mahasiswa sudah mampu mengoperasikan bahasa pemrograman MATLAB. Saya akan mencoba memandu Anda bagaimana melakukan prosedur pemrograman dalam MATLAB dengan sangat sederhana. Mari kita mulai. Pada saat pertama kali kita membuka program MATLAB di laptop atau di komputer kita, tampilan jendela MATLAB seperti pada gambar yang kita lihat, di mana jendela tersebut dilengkapi dengan workspace, common history, launchpad, dan current directory. Prosedur pemrograman MATLAB terdiri atas 5 langkah yang sangat penting. Nanti kita akan praktekkan. Yang pertama adalah membuka program MATLAB. Yang kedua, membuka script M-file. Yang ketiga, mengetik program pada script M-file. Yang keempat, menyimpan file program. Yang kelima, menjalankan program atau running program. Berikutnya,
saya akan memperagakan sebuah tutorial pemrograman di mana nantinya di jendela common window saya akan menampilkan sebuah tulisan seperti yang kita lihat di slide ini, di mana yang akan muncul nantinya adalah sebuah peribahasa, berburu ke padang datar dapat burung bersuara merdu. Jika Anda hendak pintar, haruslah belajar, sudahlah tentu. Baik, saya akan memperagakan bagaimana prosedur pemrograman dalam MATLAB. Prosedur pertama adalah membuka program MATLAB dengan cara klik 2 kali di desktop. Ya, tampilan MATLAB pada saat pertama kali kita membuka seperti ini. Untuk pembelajaran kita dalam fisika komputasi selama 1 semester, MATLAB akan digunakan sebagai kalkulator canggih yang bisa diprogram. Untuk itu, beberapa jendela kita tidak butuhkan. Jadi, bisa kita nonaktifkan dengan cara menutup jendela yang tidak dibutuhkan, yaitu Workspace, Launchpad, dan Common History. Jadi kita hanya akan melihat common window. Ini disebut sebagai common window. Disinilah kita akan melihat hasil dari program yang kita buat. Kemudian prosedur kedua adalah membuka script M-File dengan cara mengklik New M-File. Jadi kita sudah masuk ke jendela M-File. Di sini saya akan mengetik program untuk menampilkan peribahasa pada common window. Jadi kita mengetik seperti biasa. Misal program ini saya buat sendiri. Kemudian persen artinya karakter yang ada setelah tanda persen itu artinya tidak dieksekusi oleh MATLAB. Jadi saya lanjutkan pengetikan. Nah, sekarang program sudah selesai diketik. Langkah berikutnya adalah menyimpan file program tersebut ke folder yang kita inginkan dengan cara klik Save. Kemudian simpan di folder di mana kita ingin menyimpan file tersebut. Di sini contohnya saya akan di folder saya dengan nama My Activity. Kemudian saya beri nama program 01 save. Sekarang program tersebut sudah tersave di folder saya. Langkah terakhir adalah merunning program dengan cara klik debug, kemudian selanjutnya klik run. Nah, program telah jalan dan hasilnya bisa kita lihat di jendela common window. Mudah sekali kan? Selamat mencoba. Kelima prosedur tadi sebaiknya Anda lakukan pada saat ingin membuat sebuah program dalam MATLAB. Terakhir, sebagai bahan latihan, silakan Anda mencoba sendiri menuliskan biodata Anda pada script M-File, ditulis dengan rapi sesuai dengan prosedur pemrograman yang telah kita pelajari tadi. Setelah itu, atur dengan rapi. Buatlah tampilan program yang Anda buat serapi mungkin. Selamat mencoba. Demikianlah kuliah pertama Fisika Komputasi melalui channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, share, komen, dan follow channel YouTube kami pada postingan berikutnya.